Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa-siswi kelas 10 SMK Syafi'iyah 2. Ketemu lagi dengan suara Bu Jem. Kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu budaya sesuai sama LKS kalian. Nah, sebelum kita ke sana atau sebelum kita menjelaskan tentang apa itu budaya, kalian silakan ambil dulu LKS serta alat tulisnya, dibuka halaman 4 untuk pengertian budaya. Boleh juga dibuka buku catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke. Nah, nanti akan sedikit saya singgung tentang apa itu seni dan unsur-unsur seni. Kita mengulas pembelajaran waktu kalian kelas 9 atau kelas 8 terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kalian udah pada absen kan ya? Saya di sini akan menjelaskan pertama tentang seni. Seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Jadi seni adalah segala sesuatu yang mengandung unsur keindahan. Nah, budaya sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik. Ada istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni. Nah, jadi seni juga bukan cuma dari keindahannya aja, tapi dilihat juga dari unsur budayanya, dilihat juga dari unsur fungsi dari sebuah seni tersebut. Nah, kenapa bisa dibilang budaya? Karena dilestarikan secara turun-temurun, dilihat juga dari segi fungsinya dari zaman dahulu kala, bisa disebut dengan keseni yang berbudaya. Selanjutnya, kebudayaan menurut para ahli. Nah, ini saya mengambil sedikit berbeda dari LKS. Mungkin ada beberapa yang berbeda. Pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli. Kalian boleh menambahkan, dicatat kebudayaan menurut Edward, yaitu kebudayaan adalah kelompok yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, dan adat istiadat yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, yang dimaksud sebagai anggota masyarakat sendiri, nah ini lihat anggota masyarakatnya. Nah, anggota masyarakat maksudnya adalah kita semua sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya dari Selo Somerjidan, kebudayaan sebagai semua hasil karya atau rasa dan cipta masyarakat. Nah, balik lagi, masyarakat. Nah, Koitojaningrat yaitu segala daya dan keinginan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Selanjutnya, nah, kesenian menurut para ahli. Alexander Boom mengatakan bahwa seni merupakan keindahan dan tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Jadi jika kamu memiliki seni, artinya kamu memiliki kebahagiaan. Nah, Immanuel Kant mengatakan seni adalah sebuah impian karena rumus-rumus tidak dapat mengkhianatkan kenyataan. Waduh, dalam juga nih ya. Lanjut. Nah, menurut Aristoteles, seni adalah bentuk yang pengungkapan dan penampakannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu adalah meniru alam. Itu menurut Aristoteles. Fungsi dari seni sendiri adalah arsitek
media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya tidak untuk hal yang komersil. Contohnya tari kontemporer, artinya arsitek itu seorang pelaku seni atau pembuat karya membuat karyanya tidak untuk hal yang komersil tapi sebagai pengapresiasikan diri atau sebagai aktualisasi diri atau unjuk gigi atau rasa kepuasan untuk si pelaku seninya tersebut. Nah, sebagai terapan karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni juga memiliki nilai tersendiri dari keindahannya, dari segi fungsinya, dari segi kebudayaannya. Nah, fungsi seni sebagai komunikasi, yaitu seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti kritik sosial, gagasan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Artinya, kalian sering banget dong ya lihat pamflet, lihat iklan, lihat brosur, kemudian lihat sablon-sablonan. Nah, itu pasti ada yang mengandung unsur iklan, mengandung unsur politik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sebagai pendidikan. Artinya dapat dilihat dalam musik, misalkan angklung, karena di dalamnya terdapat nilai sosial, kerjasama, dan disiplin. Ada rekreasi. Nah, ternyata fungsi juga sebagai rekreasi, artinya atau hiburan tersendiri. Sini bisa menjadi sarana melepas kejenuhan yang khusus pertunjukan untuk berekspresi ataupun hiburan semata. Nah, bentuk seni merupakan unsur seni rupa dari gabungan berbagai bidang. Bentuknya nih, bentuk dikelompokkan dalam 2 macam, yaitu sebagai berikut, heads dan tiles. Nah, bentuk geografis inilah bentuk yang terdapat ilmu ukur seperti bentuk kubus, tis, atau silinders. Nah, bentuk non-geometris adalah bentuk yang meniru bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini ada ruang. Ruang jika dalam karya seni 3 dimensi bisa dirasakan langsung oleh sang penikmat tersebut seperti halnya dengan ruang. Nah, yang tadi ruang, bentuk, itu tuh salah satu unsur dari sebuah seni ya. Nah, ini contoh ruang 3 dimensi dan contoh ruang 2 dimensi. Nah, selain tadi ada ruang, bentuk, dalam unsur-unsur seni juga ada titik, garis, dan warna. Nah, titik adalah objek nol dari sebuah dimensi. Artinya, kalau kamu membuat seni rupa misalkan, titik adalah salah satu awal sebagai pembuatan bentuk tersendiri. Nah, sementara garis adalah bentuk geometri yang dilakukan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi yaitu panjang. Nah, warna adalah spektrum tertentu yang dapat di dalam suatu cahaya sempurna. Nah, itu kalau warna terdiri dari berbagai macam ya. Ada 3 pilihan warna. Ada warna sekunder, warna primer, dan satu lagi warna tersier. Nanti kita akan jelaskan ke bagian warna. Selanjutnya ada titik. Titik adalah salah satu unsur dasar seni rupa yang paling kecil. Nah, semua wujud sebuah karya diawali oleh sebuah titik. Artinya, jika dalam membuat karya seni rupa, segala sesuatunya itu diawali dengan titik. Contohnya buat gambar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada garis. Garis merupakan goresan atau limit batas dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan garis. Nah, kalian bisa melihat contoh di bawah ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari garis-garis lurus, garis putus-putus, bentuk geometris, titik-titik, garis patah-patah, garis lengkung, ada garis vertikal, ada garis horizontal, ada garis melingkar, dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk garis. Kita beralih ke warna. Warna bisa berarti pantauan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Setiap warna mampu memberikan kesan dan identitas tertentu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan makna dari sebuah warna.
Oke, selanjutnya, nah ada arsiran, tapi sebelum kita masuk ke arsiran, saya akan bikin tugas kalian menggambar bebas, boleh di kertas HVS, boleh di buku gambar, yang pasti gambar tersebut harus kalian beri warna ya. Warna artinya memiliki pigmen. Nah, nanti di-upload ke Classroom untuk tugas menggambarnya. Gambarnya bebas, yang pasti harus menunjukkan gambar itu kalau yang menggambar itu anak SMK ya. Nah, bisa dilihat nanti saya akan berikan tugas di Classroom untuk kalian upload untuk kalian upload gambarnya. Oke. Untuk pertemuan atau video kali ini cukup sampai sekian dulu. Saya tunggu tugasnya di Classroom. Jangan sampai lupa. Saya akan kasih deadline waktu untuk bikin gambarnya. Terima kasih sudah memperhatikan kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan.